Oke, masih dengan Gambas komputer ya. Pada video kali ini kami akan mereview SSD, salah satu SSD dengan merek ternama ya, ini yaitu dari Tim Group. Untuk tipenya itu GX1 ya, kapasitasnya yang 120 GB. SSD ini banyak disarankan atau direkomendasikan ya oleh teman-teman ini ya, teman-teman komunitas. Biasanya komunitas gaming itu banyak yang merekomendasikan SSD ini ya. Jadi kami penasaran untuk mereview apakah SSD ini ya, Tim GX1 ini layak ya untuk dibeli atau tidak ya, sesuai dengan rekomendasi teman-teman komunitas ya. Komunitas gamer biasanya kalau nanya SSD apa yang bagus ya, kebanyakan banyak yang menyarankan dari Tim Group ini ya. Oke, pertama dari kemasannya, ini cukup ya standar sih, cuman emang standar pengemasan itu biasanya kalau dari brand ternama dari sisi segel pasti sudah ada ya. Kalau kebanyakan kan memang tidak ada tuh segelnya. Di sini ada segel plastik dan ini ada semacam cangkolan, jadi kalau buat penjual ini bisa dicangkolin ya di di cangkolan ya, yang ada cangkolannya. Langsung aja kita buka aja segelnya. Buka segelnya emang agak sulit ya. Oke. Nah, ini. Oke, di sini oke. Oh ya, di sini ada tulisan garansi 3 tahun ya, standar SSD ya, kebanyakan. Oke. Oh ya, ini SSD-nya setahu saya dari Amerika ya, atau dari Taiwan ini. Oh, dari Taiwan ya, made in Taiwan ya. Oke, Taiwan ya. Oke, ini tidak ada kartu garansi atau apa ya. Oke, nggak masalah. Kemudian ini SSD-nya ya, ini oke. Bahannya seperti biasa ya, kebanyakan SSD yang lain juga plastik gitu, cuman di sini dia oke, stikernya boleh ya full gini ya. Tim Group GX1 Solid State Drive. Oke, di sini tidak ada yang istimewa ya dari ininya ya, bahan dan desainnya. Ini ada di sini ada segel ya, segel dari timnya. Oke, nanti kita coba ya bagaimana performa SSD ini ya, apakah sesuai dengan harapan atau tidak. Nanti kita tes saja ya, langsung ya. Ya, selanjutnya kita coba akses informasi produknya ya melalui website resminya. Secara brand jelas ya, ini sudah ternama ya, jadi tidak diragukan lagi dari segi websitenya. Di sini kita bisa lihat websitenya sangat bagus, dan kita lihat bagian spesifikasinya ini cukup informatif ya. Di sini ada modelnya, terus support sampai dengan SATA 3, terus di sini dia tidak memiliki RAM ya, istilahnya di RAM. Kemudian di sini informasi TBW-nya untuk masukin kapasitas juga tersedia ya. Ini mungkin sedikit catatan untuk controllernya ya, di sini tidak disebutkan apa dia menggunakan controller apa, tapi secara keseluruhan, secara brand merek itu sudah tidak diragukan lagi ya. Untuk Tim Group, Tim GX1 ini ya sudah oke lah dibandingkan dengan SSD yang beredar di pasaran yang lainnya ya. Secara garansi ini Tim GX1 ini mirip dengan kebanyakan SSD yang lain ya, memberikan garansi selama 3 tahun ya. Dan tetap di sini SSD Kaizen unggul di
garansi selama 5 tahun. Selanjutnya untuk TBW-nya sendiri, tim GX1 memberikan TBW sebesar 100 TB ya. Ini cukup besar ya jika dibandingkan dengan yang lain. Di sini dia paling unggul ya. Kebetulan paling unggul tim GX1 ini cukup mantap ya, berada di atas. Selanjutnya kita coba lihat ya identifikasi atau ID dari SSD GX1 ini. Di sini untuk harddisk model ID-nya terbaca sebagai tim T253-120GB. Oke, cukup baik ya untuk dari segi penamaannya. Di situ ada nama brandnya, dan mungkin di sini sedikit catatan GX1-nya ini enggak tercantum ya di situ ya. Kemudian untuk SSD controllernya sendiri dia tidak terbaca ya di sini. Jadi kita tidak tahu nih dia menggunakan controller apa ya. Ini sayang banget sih, SSD mahal tapi tidak terbaca di sini ya. Entah itu emang aplikasinya kurang update atau memang SSD-nya menggunakan controller yang tidak umum ya. Terus gimana cara mengetahuinya? Ya salah satunya yaitu kita harus membongkarnya ya SSD-nya. Kayak gitu. Cuman ini karena masih garansi, sayang banget ya kalau kita bongkar ya. Sedangkan yang lain seperti merek baru yaitu kayak Crucis, Odopo Platinum, Leven JS600, mereka berani ya menggunakan controller terkenal yaitu Silicon Motion. Baik, selanjutnya kita melakukan pengujian menggunakan laptop Axio jadul ya. Speknya Intel Core i3, terus RAM-nya 4GB, dan sistem yang digunakan yaitu Windows 10 ya. Jadi biar terasa ya, kalau Windows 7 itu nggak terasa ya, hampir nggak terasa perbedaannya antara harddisk dan SSD. Untuk yang pertama yaitu kita melakukan pengujian proses read ya, atau kemampuan membaca data. Di sini terlihat secara grafik ya naik turun ya, cukup dibilang stabil ya di angka 275 Mbps. Dan jika kita jabarkan dengan SSD lain, tim GX1 ini dia memperoleh kecepatan rata-rata 267 Mbps ya. Jelas ya ini kecepatannya tidak cepat daripada yang lain ya. Dan di sini tetap lebih unggul yaitu ada Leven JS600, unggul jauh dibandingkan dengan yang lain, dan di bawahnya ada Odopo Platinum dan PNY CS900. Selanjutnya kita tes atau uji kemampuan menulis data ya, atau proses write. Untuk tim GX1 ini kecepatan di awal yaitu menyentuh angka 250 Mbps ya, sesekali naik di angka 280 Mbps. Kemudian terus ketika menyentuh 44 GB kecepatannya turun ya di bawah 50 Mbps. Jadi ini teman-teman ya yang menyebabkan SSD itu kalau udah mulai penuh kecepatannya turun ya. Kita jabarkan untuk kecepatan menulis datanya. Contohnya nanti pengaruh ketika kita copy data ya. Jadi untuk tim GX1 ini memperoleh kecepatan rata-rata 129 Mbps ya. Ini cukup tinggi ya. Dia masuk ke 5 besar ya dari SSD yang pernah kita review ya. Tetap di sini ada di atasnya Leven JS600, Odopo Platinum, dan PNY CS900 ya, ada di atasnya. Dan untuk penurunan performanya, tim GX1 itu berada di angka 44 GB ya. Ini di bawah Odopo Platinum dan PNY CS900 dan Leven JS600. Ini Odopo, PNY sama Leven ini dia peringkat 3 besar ya, 1, 2, 3. Nah, di bawahnya disusul ada tim GX1 ya. Selanjutnya untuk suhu tertinggi yang diperoleh selama pengujian ya. Tim GX1 ini dia berada di suhu 50 derajat Celcius ya. Ini cukup dingin ya, tengah-tengah lah ya, tidak panas dan tidak dingin ya. Tetap di sini yang dingin itu ada WD Green dan Midas Force ya di atasnya. Dan di bawahnya ada PNY CS900, ADATA dan Leven JS ya. Jadi tim GX1 ini cukup
bisa dibilang cukup dingin ya jika dibandingkan dengan yang lain ya. Setelah kita melakukan pengujian menggunakan aplikasi HDTune, kita sekarang lakukan pengujian kegunaan sehari-hari ya, seperti booting, copy data, dan shutdown ya, mematikan laptop. Untuk yang pertama kita lakukan pengujian menyalakan laptop ya. Untuk tim GX1 membutuhkan waktu selama 24 detik ya. Ini cukup lama ya jika dibandingkan dengan yang lain. Di sini tetap untuk yang tercepat ada PNY C900, 11JS 600 dan WD Green, dan sedikit di sini ada Odopo Platinum ya yang cukup cepat juga ya untuk proses bootingnya. Baik, selanjutnya kita melakukan copy data ya sebesar 10 GB dari D ke C, di mana partisi C-nya itu sudah terinstall sistem dan aplikasi standar lainnya. Untuk tim GX1 membutuhkan waktu selama 52 detik ya. Ini cukup cepat ya. Dia mirip dengan Odopo Platinum dan Kaizen, dan di atas tetap ada Pioneer dengan 51 detik ya. Baik, selanjutnya kita melakukan pengujian yang terakhir, yaitu mematikan laptop ya, atau yang biasa disebut shutdown. Untuk tim GX1 membutuhkan waktu selama 15 detik ya. Ini terbilang cukup lama ya, hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan PNY C900, ada DST, kemudian Kingspec, Midas Force, dan lain-lain ya. Selanjutnya untuk harganya itu sendiri, tim GX1 ini dia dibanderol di harga 185.000 ya. Jelas ini mahal ya dibandingkan yang lain ya. Jika dibandingkan dengan X-Gill 128 itu di 119.000, Crucis, ada DST, Kingspec, dan Odopo Platinum, jelas ya ini bedanya hampir 50.000. Tetapi wajar, karena apa? Karena tim grup ini dia sudah mempunyai nama ya, dan brandnya cukup besar ya. Jadi dia tidak hanya memproduksi SSD, dia sudah banyak mengeluarkan produk ya, diantaranya untuk yang terkenal lagi itu RAM-nya ya, RAM-nya atau memori RAM-nya itu dia sudah banyak digunakan oleh kalangan gamer ya. Jadi wajar ya jika dibanderol di harga sekian. Ya, setelah kita mereview ya, melihat dari proses unboxing, terus pengujian aplikasi dan sebagainya, jelas ya untuk tim GX1 ini tidak diragukan lagi ya, secara merek ini sudah ternama lah ya. Jadi jika ingin membeli sudah tidak diragukan lagi. Kemudian dari segi TBW nya juga dia berani memberikan TBW yang sangat besar ya, 100 tera ya. Ini cukup besar ya dibandingkan dengan yang lain ya. Misal kayak Penny aja dia 40 tera ya, ini 100 tera. Jadi lumayan ya untuk GX1 ini ya. Kemudian secara performanya juga dia walaupun di bawah Penny tapi tidak terlalu jauh ya perbedaannya kayak gitu. Namun yang sangat disayangkan menurut kami yaitu informasi mengenai controllernya ya. Controller yang digunakan itu dia tidak terbaca ya pada aplikasi ya. Jadi kita kalau mau tahu mengenai controllernya ya harus dibongkar, salah satu caranya kayak gitu ya. Kemudian untuk harganya jelas ya, jika dibandingkan dengan yang lain ya harganya relatif lebih mahal ya untuk tim GX1, karena secara merek juga dia memang merek besar ya, brand-brand ternama, jadi wajar kalau harganya sedikit lebih mahal. Kalau untuk kegunaannya sendiri untuk GX1 ini, jika kita lihat di grup-grup atau forum-forum komputer ini, jelas ya ini banyak digunakan oleh para gamer-gamer ya kayak gitu. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ya jika digunakan untuk keperluan yang biasa ya, seperti kayak kita sehari-hari pelajar gitu atau kerjaan kantoran yang cuman ngetik atau browsing-browsing nggak masalah ya. Gamer aja pakai ini, apalagi pekerjaan ringan lainnya jelas sanggup diladeni oleh tim GX1 ini.
Setelah kita melihat video review ya mengenai SSD dari tim grup ini, yaitu tim GX1, semoga kita bisa memberikan keputusan ya apakah SSD ini layak untuk dibeli atau tidak. Bagi teman-teman yang ingin melihat review mengenai SSD merek yang lain, silakan cek linknya di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang tidak ingin ketinggalan informasi mengenai review SSD selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Ingat, tidak ada produk yang sempurna. Jangan lupa update data. Sampai jumpa di video selanjutnya.